teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Mersiana Adventi. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021A. Saya akan menjelaskan terkait hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, serta DUHAM. Baik, yang pertama adalah hakikat HAM. HAM terdiri dari 3 kata yaitu hak, asasi, dan manusia. Yang pertama adalah hak. Hak adalah hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki atau melakukan sesuatu. Hak sesuatu berupa hal, benda, kekuasaan atau kewenangan yang diatur menurut undang-undang. Dengan kata lain, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain berdasarkan keinginan. Yang kedua adalah asasi. Asasi berarti fundamental, dasar atau utama. Yang ketiga adalah manusia. Manusia adalah individu yang hidup. Hak asasi manusia dibedakan menjadi 2, yaitu hak dasar dan hak khusus. Yang pertama adalah hak dasar. Hak dasar berkaitan dengan hak-hak yang melekat pada diri seseorang yang menjadi dasar dari sesuatu. Baik, yang kedua adalah hak khusus. Hak khusus adalah hak karena kekhususan tertentu dan tidak berlaku bagi semua pihak. Contoh dari hak khusus adalah berkaitan dengan perjanjian pekerjaan, kontrak, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah beberapa pandangan terkait dengan HAM. Yang pertama adalah William Ockham. William Ockham mengatakan bahwa hak adalah kekuasaan untuk bertindak, di mana setiap orang berhak untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya. Yang kedua adalah Thomas Hobbes dan B. Spinoza. Thomas Hobbes dan B. Spinoza mengatakan bahwa hak adalah sebuah kebebasan di mana setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tanpa ada tekanan dari pihak lain. Yang ketiga adalah Paus Yohanes 23. Paus Yohanes 23 mengatakan bahwa HAM sebagai hak-hak dasar universal yang dimiliki sama oleh setiap orang, karena manusia adalah makhluk Tuhan. Yang keempat adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada individu, karena individu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap orang. Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi. Baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini berkaitan dengan hak dasar dari seorang individu. Contohnya adalah hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini berkaitan dengan hak jual beli. Yang ketiga adalah hak asasi politik, di mana seseorang bebas dalam pemilihan, ikut serta dalam pemilihan, bebas mengeluarkan pendapat, mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya adalah hak asasi hukum, di mana manusia mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Yang berikutnya adalah hak asasi sosial dan budaya, di mana seseorang itu terlibat dalam pementasan budaya, melestarikan budaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hak asasi dalam tata cara dan perlindungan hukum, di mana hak ini adalah seseorang itu sama di mata hukum, dan jika nilai hak diabaikan, maka akan mendapat sanksi berupa pelecehan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah karakteristik HAM. Yang pertama, melekat pada setiap individu atau kodrat manusia. Artinya, manusia memiliki hak yang sama di mata Tuhan karena sama-sama ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah berlaku adil. Artinya, manusia itu mempunyai HAM yang sama tanpa memandang suku, ras, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Keluhuran martabat manusia. Artinya, manusia memiliki nilai-nilai luhur dari HAM, dan jika nilai tersebut diabaikan, maka akan dilecehkan dan mendapatkan sanksi-sanksi yang lain. Yang berikutnya adalah respek terhadap kebebasan manusia. Artinya, manusia itu bebas dan sederajat di mata setiap orang. Bebas artinya merdeka dari segala bentuk larangan dan tindakan, tetapi harus mengikuti aturan yang tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang berikut adalah DUHAM. DUHAM tersebut singkatan dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia dideklarasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Baik, yang berikutnya adalah apa yang melatar belakangi terbentuknya DUHAM. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia merupakan respon atas banyaknya tindakan yang tidak layak kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari peperangan dunia kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Sejarah manusia selalu ada penjajahan, perbudakan, dan pembantaian di antara sesama manusia. Deklarasi Hak Umum Asasi Manusia terdapat dalam 30 pasal. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pasal terkait dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Yang pertama adalah pasal 1. Pasal 1 menjelaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal 2 menjelaskan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Yang berikutnya adalah pasal 14. Pasal 14 berbunyi, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Pasal 16 berbunyi, laki-laki dan perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pasal 23. Pasal 23 berbunyi, setiap orang berhak atas pekerjaan. Pasal 26. Pasal 26 berbunyi, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sekarang yang terakhir adalah pasal 29. Pasal 29 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang itu harus tunduk kepada hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar 1945.